Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seputar narasi yang dirahmati Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah penaklukan Andalusia yang terjadi pada tahun 711 Masehi. Sejarah mencatat, umat Islam beberapa kali melakukan penaklukan gemilang. Salah satu penaklukan luar biasa itu adalah penaklukan Andalusia, semenanjung Iberia. Penaklukan semenanjung ini terjadi pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya pada masa Khalifah Walid ibnu Abdul Malik, pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Penaklukan Andalusia tercatat sebagai salah satu penaklukan terhebat umat Muslim di Eropa. Kisah dari penaklukan ini bahkan sangat dikenal hingga saat ini. Untuk itu pada pembahasan kali ini, seputar narasi akan membahas lebih jauh mengenai penaklukan Andalusia pada awal abad ke-8 Masehi. Andalusia atau Al-Andalus adalah sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia, artinya bangsa Vandal. Nama Vandalusia diambil karena bagian selatan semenanjung Iberia pernah dikuasai oleh bangsa Vandal, sebelum kekuasaan mereka direbut oleh bangsa Gothia Barat atau Visigoth pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Gothia Barat merupakan aristokrasi militer Jerman yang memerintah di Spanyol sejak abad ke-5 Masehi. Orang Gothia harus berjuang lama untuk menggantikan pengaruh yang telah diberikan penguasa sebelumnya yaitu bangsa Suevi dan Vandal. Kaum Gothia berkuasa sebagai penguasa absolut, dan seringkali bersikap kejam terhadap masyarakatnya. Ajaran Kristen Arya, mereka jadikan sandaran. Sekaligus mereka memaksakan kepada penduduk pribumi yang menganut agama Katolik. Sebagai penganut Katolik, rakyat membenci kekuasaan kaum Gothia yang banyak bersimpangan dengan kepercayaan yang mereka anut. Kalangan pribumi meliputi sejumlah besar golongan pelayan dan budak, tentu tidak puas akan nasib yang mereka dapatkan. Golongan inilah yang nantinya akan bekerja sama dengan umat Islam saat penaklukan tahun 711 Masehi. Selain itu, terdapat kaum Yahudi yang hidup dalam keterasingan, serta selalu ditindas oleh kalangan penguasa Gothia. Upaya-upaya dilakukan untuk memaksa kaum Yahudi untuk berpindah agama, diantaranya dengan mengeluarkan dekrit kerajaan pada tahun 612 Masehi. Dekrit ini berisi perintah kepada semua penduduk Yahudi agar dibaptis. Dan jika tidak patuh, mereka diancam dengan hukuman pembuangan dan penyitaan harta kekayaan yang mereka miliki. Di bidang politik, terjadi pertikaian antara keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan Gothia. Perselisihan ini menggerogoti kekuatan kerajaan. Menjelang akhir abad ke-6 Masehi, para bangsawan Gothia telah menjadi raja-raja kecil di berbagai wilayah Andalusia. Tentu, hal ini semakin melemahkan konsolidasi pemerintahan Gothia. Menjelang penaklukan oleh pasukan Muslim, Andalusia diperintah oleh Raja Roderick. Raja Roderick berhasil naik tahta setelah menggulingkan pendahulunya, yaitu putra Witiza. Awal penaklukan Andalusia dan kemenangan Torik bin Yazid. Ekspansi pasukan Muslim ke semenanjung Iberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer panjang yang dijalankan bangsa Arab. Penaklukan semenanjung ini diawali dengan pengiriman 500 orang pasukan di bawah pimpinan Tarif ibnu Malik, pada tahun 710 Masehi, untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Tarif dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kepulauan Tarifa. Ekspedisi ini berhasil, dan Tarif kembali ke Afrika Utara membawa banyak ghanimah. Berbekal informasi penting yang didapatkan Tarif,
Musa bin Nusyair sebagai Gubernur Jenderal Al-Maghrib di Afrika Utara memutuskan untuk mengirimkan 7.000 pasukan Arab dan Berber di bawah pimpinan Thorik bin Ziyad. Ekspedisi kedua ini mendarat di Bukit Karang Gibraltar atau yang disebut Jabal Thorik pada tahun 711 Masehi. Di atas bukit itu Thorik berpidato untuk membakar semangat juang pasukannya, karena menurut informasi tentara musuh yang akan dihadapi berjumlah 100.000 orang. Dalam pasukan itu, Thorik mendapat tambahan 5.000 pasukan dari Afrika Utara, sehingga jumlah pasukan tersebut menjadi 12.000 orang. Pasukan Tarik yang berjumlah 12.000 orang itu, berhadapan dengan pasukan Raja Roderick yang berjumlah 25.000 orang. Kemudian pada akhirnya pasukan Muslim dengan gemilang berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin Raja Roderick. Dengan kekuatan tambahan, Thorik ditugaskan memimpin 12.000 pasukan. Kemudian pada Juli 711 Masehi, Thorik dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut Sungai Barbate atau Guadalete di pesisir Laguna Janda. Pengkhianatan dari musuh-musuh politik Roderick yang dikepalai oleh Uskup Opas, saudara Witiza, menjadi salah satu penentu kemenangan pasukan Muslim. Pasca pertempuran tersebut nasib Roderick tidak diketahui secara pasti. Mayoritas sumber, baik kronik dan Arab, maupun Spanyol, menyatakan Raja Roderick hilang. Setelah kemenangan tersebut, pasukan Muslim berjalan melintasi kota-kota Andalusia dengan cukup mudah, hampir tanpa perlawanan yang berarti. Hanya beberapa kota yang masih dikuasai banyak pasukan Gothia Barat yang mampu memberikan perlawanan yang berarti. Thorik bin Yazid beserta pasukannya terus bergerak melewati Ecija menuju Toledo, ibu kota Gothia, dan mengirimkan sejumlah pasukan ke kota-kota lain. Pasukan Thorik menghindari kota Seville yang dikelilingi benteng-benteng kuat. Hal ini untuk mencegah berkurangnya pasukan. Toledo, ibu kota Gothia Barat, berhasil diduduki berkat pengkhianatan sejumlah penduduk Yahudi. Sekali lagi, penduduk pribumi memegang peran penting dalam penaklukan Andalusia. Kemudian pasukan lainnya berhasil menduduki Elvira, dekat Granada tanpa menemui kesulitan. Pasukan ketiga, yang terdiri atas kavaleri di bawah komando Mugit al-Rumi mencoba menyerang Cordoba. Setelah mencoba bertahan selama 2 bulan, ibu kota tersebut menyerah. Kemenangan tersebut karena pengkhianatan seorang pengembala yang menunjukkan jalan pintas ke dinding benteng. Berkat semua kemenangan gemilang itu, Thorik yang mulai berlayar pada musim semi 711 Masehi, pada akhir musim panas telah menjadi penguasa atas separuh wilayah Spanyol. Dalam waktu singkat Thorik juga telah menghancurkan seluruh kerajaan Gothia Barat. Sahabat seputar narasi yang berbahagia, sekian ulasan singkat mengenai sejarah penaklukan Andalusia pada abad ke-711 Masehi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video-video dari kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol merah di layar Anda.